Shalom, selamat Shalom. pagi. Kita akan memulai ibadah keluarga kita hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita bernyanyi lewat Kidung Jemaat nomor 183, bait yang kedua, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Doa pembuka untuk Abang Met. Bisa doa pembuka, Nak? Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Untuk renungan boleh dibacakan, Mama Neta. Baik. Iman yang aktif. Coba menoleh sesaat pada komunitas dan lingkungan keseharian Anda. Ada apa di sana? Berapa banyak dari antara anggota komunitas yang berupaya mendatangkan kebaikan atau malah sebaliknya? Apa yang sudah Anda lakukan? Berapa sering berdoa untuk komunitas Anda? Paulus berdoa agar persekutuan iman komunitas Filemon tidak berhenti pada pengakuan percaya, tetapi aktif dan berdampak. Pekerjaan iman tampak ketika persekutuan melahirkan pengenalan akan hal-hal yang baik, namun bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk Kristus dan dirasakan sesama. Ujian iman yang sesungguhnya bukan di ruang ibadah, tetapi dalam relasi konkret antar manusia. Pengenalan akan yang baik berarti berani mengubah relasi yang membelenggu menjadi relasi yang memerdekakan. Persekutuan hadir untuk memerangi kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain. Bukan sebaliknya merancang berbagai kejahatan. Persekutuan dalam iman tidak menjunjung tinggi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa Prapaskah memanggil umat percaya menafsirkan kembali arti persekutuan. Persekutuan bukan sekedar kebersamaan yang nyaman, tetapi ruang di mana iman diuji melalui kepekaan, pengampunan, dan keadilan. Ketika gereja tetap akrab namun abai terhadap penderitaan sesama, sesungguhnya persekutuan itu sedang menuju kehilangan daya kesaksiannya. Masa Prapaskah juga meneguhkan persekutuan terdekat dan terkecil, yaitu keluarga. Apakah seisi rumah Anda sama-sama berupaya mendatangkan kebaikan untuk Kristus, dalam arti menyenangkan seisi rumahmu, atau malah berlomba-lomba melakukan apa yang disenangi masing-masing? Sebagian orang hidup dalam persekutuan, namun kenyataannya dia tidak merasakan pendampingan dari sesama anggota dalam persekutuan itu. Masa Prapaskah mengajak kita kembali pada komitmen awal untuk bersekutu dalam kebenaran firman Allah. Aktif bekerja sehingga orang lain mengalami kebaikan Kristus melalui sikap, keputusan, dan keberpihakan kita.
Prapaskah mengajak umat untuk membiarkan iman bergerak dari kata-kata menuju tindakan. Di sanalah persekutuan iman menjadi kesaksian yang hidup tentang Kristus di tengah dunia. Puji Tuhan. Terima kasih untuk renungan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ajarkan kami memiliki iman yang tidak hanya tinggal dalam kata-kata, tapi iman yang hidup, yang nyata dalam perbuatan dan kasih. Di tengah keluarga, jadikan kami pembawa damai, berikan kami hati yang sabar, lembut dan penuh pengertian. Tolong kami untuk saling menghormati, saling mengampuni, dan saling menguatkan, agar rumah menjadi tempat nyata kasih-Mu. Tempat kami bekerja, Tuhan bentuklah kami menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan penuh integritas. Biarlah kami bekerja bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dalam bermasyarakat, jadikan kami terang dan garam. Mampukan kami untuk tetap rendah hati, menghargai perbedaan, dan menjadi saksi Kristus melalui sikap dan perkataan kami. Tuhan, kuatkan kami saat lelah, teguhkan kami saat goyah, dan ingatkan kami bahwa setiap aspek hidup kami adalah ladang pelayanan untuk hormat nama-Mu. Biarlah iman kami aktif, konsisten, dan berdampak bagi banyak orang. Kami percaya Engkau menyertai setiap langkah kami. Doa ini kami naikkan demi nama Yesus Kristus, Bapa yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini, kita tutup dengan nyanyi dari Kidung Jemaat 350.